Nikita Mirzani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk melibatkannya juga jika memanggil dokter detektif atau doktif. Kisruh soal skincare saat ini kian memanas ketika doktif terus membongkar produk skincare mengandung bahan berbahaya dan overklaim yang beredar di pasaran. Bahkan dari sejumlah produk skincare yang dimiliki oleh owner terkenal dan sudah berlabel lolos BPOM terbukti mengandung bahan berbahaya serta overklaim. Atas kisruh tersebut akhirnya sampai ke pihak BPOM yang berencana memanggil doktif untuk menanyakan soal kisruh skincare berbahaya. Nikita Mirzani justru menantang balik BPOM untuk mengundang dirinya juga terkait persoalan skincare berbahaya. Pasalnya, ia mengaku bahwa terdapat banyak pertanyaan terkait kisruh soal skincare berbahaya yang bebas beredar di pasaran dan membahayakan masyarakat. Banyaknya produk skincare yang lolos di pasaran dan sudah teruji BPOM justru terbukti mengandung bahan berbahaya. Ia lantas menanyakan soal kinerja BPOM. Menurutnya, saat ini BPOM tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal karena sudah terbukti terdapat beberapa produk berbahaya tapi tidak ada tindakan. Sehingga ia merasa heran lolosnya produk skincare yang sudah memiliki nama di masyarakat ternyata mengandung bahan berbahaya setelah diuji lab oleh doktif. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Doktif akhirnya dipanggil sama BPOM. Kepala BPOM bilang doktif dan influencer yang lain mungkin bukan cuma ada niat review. Kalau dibilang beliau mungkin ada motif pamoritas, ekonomi, atau motif lain. Aku mau tanya juga, tapi aku takut lah nanti aku dipanggil pula. Motif BPOM baru ribut sekarang itu cemana ya gitu. Dari kemarin-kemarin kemana gitu. Ini lagi nyari apa? Nyari kebenaran, nyari pamor, atau apa gitu. Dari kemarin isu ini beredar, kenapa nggak muncul gitu. Nggak ada tindakan tegas. Kenapa produk yang berbahaya bisa lolos sampai ke masyarakat? Ini aku masih bahas skincare. Belum lagi yang kemarin obat sirup itu. Yang sirup itu bisa kita bilang, berapa anak yang jadi korban? Mereka dapat keadilan atau enggak? Tanggung jawab terhadap korban yang kulitnya rusak, yang ginjalnya rusak, itu cemana? Mungkin bisa dijawab ya. Dokter detektif dipanggil BPOM. BPOM dihujat netizen. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa disingkat BPOM gitu ya guys, baru-baru ini melakukan press conference yang isinya itu mengejutkan publik gitu. Selain melakukan penyitaan barang-barang terlarang dan berbahaya gitu ya guys, BPOM ini melakukan konferensi pers dan juga kayak mengultimatum dokter detektif atau doktif gitu guys. Yang dimana BPOM ini menyangkanya kegiatan atau konten yang dilakukan oleh doktif ini itu merugikan gitu. Yang dimaksud merugikan di sini itu, BPOM ini menilai konten yang dilakukan dokter detektif ini tuh mempunyai maksud tertentu gitu guys. Tidak hanya kayak membantu masyarakat, tapi tuh doktif ini tuh punya agenda lain gitu loh. Nah, seperti tidak percaya dengan dokter detektif gitu ya guys, BPOM ini melakukan tindakan tegas untuk memanggil doktif gitu loh. Untuk kayak ditanyain ini maksudnya tuh apa bikin konten-konten seperti ini gitu guys. Nah, mungkin agar adil gitu ya guys, agar mungkin tidak dirujak netizen gitu, BPOM ini tidak hanya mengundang dokter detektif, tapi semua influencer dan owner skincare gitu. Nah, karena pernyataan BPOM di konferensi pers tersebut gitu ya guys, BPOM ini tuh malah mendapatkan hujatan dari masyarakat atau malah dirujak nih sama netizen gitu guys. Karena netizen ini menilai BPOM ini tuh nggak ada kerjanya gitu loh. Soalnya ini kan Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu yang harusnya melakukan konten atau kegiatan seperti doktif gitu loh. Kayak menciduk-ciduk orang-orang atau owner-owner yang nakal gitu kan. Nah, ini malah ada orang yang membantu masyarakat kok malah dikritik gitu, kan lucu ya guys. Nah, kabar berita dari BPOM ini tuh sepertinya sudah terdengar oleh Nikita Mirzani gitu ya guys. Sebagai artis yang sangat vokal sekali tentang produk-produk skincare yang overklaim ini gitu ya guys, Nikita Mirzani ini meminta BPOM untuk juga memanggil dirinya gitu loh. Katanya Nikita Mirzani sih sudah ada jadwalnya tapi tiba-tiba dibatalkan gitu guys. Kayak gak berani gitu BPOM memanggil Nikita Mirzani. Jadi doktif ini akan dipanggil oleh BPOM untuk mengklarifikasi apa motif dia untuk membuat konten-konten edukasi yang telah dilakukan selama ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa influencer memiliki peranan yang besar untuk mengedukasi masyarakat Indonesia terkait skincare, bagaimana memilih produk yang baik, apakah sudah BPOM, dan lain sebagainya. Influencer punya peranan yang penting pada hal itu. Yang kedua adalah kita harus tahu isu besar saat ini adalah industri kosmetik yang nakal memproduksi produk-produk yang berbahaya yang mengandung hidrokuinon, yang mengandung merkuri, yang masih beredar di
Pasar saat ini di Facebook Anda bisa beli sangat-sangat mudah tanpa pengawasan yang ketat, dan itu mungkin dipakai oleh keluarga kamu, ibu kita, tante kita, dan semuanya. Itu mungkin aja. Namun dari isu yang besar itu, BPOM malah memanggil seorang edukator, seorang dokter untuk mengklarifikasi sebetulnya Doktif ini ada motif apa sih di balik konten-konten yang dia buat selama ini. Memang harus disadari konten, misalnya dia membedah overclaim, apakah misalnya di produk ada 5% niacinamide, tapi sekali hasil lab itu hanya 2%, dan itu pasti akan memercik konflik dia seorang edukator bersama dengan owner daripada produk. Namun, kita tuh punya masalah yang mengancam jutaan jiwa, namun BPOM malah mengurusi investigasi untuk menelisik motif Doktif untuk melakukan konten-konten itu. Sebetulnya BPOM tuh maunya apa sih? Dia itu sudah dibantu oleh influencer-influencer ini. Malah dia yang blunder jadinya, kayak maunya apa sih BPOM gitu? Nggak paham. Loh ya pasti ada Pak, motif lain selain mereview. Apa ujungnya dia mereview? Kan pasti ada motif lain selain itu. Misal yang kata Bapak tadi bilang, pamoritas ya. Untuk pamor, menaikkan pamor, ya harus dong Pak. Kalau nggak naik pamor, nggak viral di negara Konoha. Lalu yang kedua, persaingan bisnis. Ya jelas, kita udah tahu kalau ini tuh persaingan bisnis. Doktif juga pasti ada motif persaingan bisnis, karena dia juga punya barang kan, punya produk gitu. Kita udah tahu Pak, udah tahu. Tapi masalahnya gini loh Pak, misal ya Pak, saya punya produk saya bagus, tidak overclaim, tidak mengandung haki, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Pokoknya sesuai aturan BPOM, pokoknya ini aman, pokoknya best lah. Tapi tiba-tiba nih, banyak nih persaingan bisnis kotor nih ya. Dia udah BPOM tapi ternyata mengandung haki. Dia bilangnya ngeklaimnya sekian tapi ternyata cuma 0,00 sekian yang tidak bermanfaat. Tapi padahal dia klaimnya dia ini itu. Nah, gimana saya sebagai pelaku usaha Pak kalau melihat persaingan bisnis itu kotor seperti sekarang ini? Ini salah siapa? Kenapa pengawasannya nggak ketat sehingga jadi berantakan kayak sekarang ini? Ini tuh bukan tugas Doktif loh, bener. Masyarakat juga tahu ini bukan tugas Doktif Pak, tahu. Cuman kok kayak gini gitu loh. Coba kalau nggak ada Doktif ya, kita masih tetap beli produk yang mengandung 0,00 sekian, atau kita tetap beli produk yang mengandung haki yang bikin kulit kita ini rusak. Itu salah siapa Pak? Terus yang dipanggil Doktif, kayaknya kurang pas ya Pak. Ini saya heran serius dengan apa yang dilakukan BPOM ini. Ini kenapa yang malah dipersoalkan Doktifnya ini malah blunder gitu. Saya kemarin tuh berharap ada peristiwa penangkapan beberapa produsen skincare yang melakukan overclaim karena itu kejahatan. Terkejut saya malah yang dipersoalkan itu Doktifnya. Bapak, kita ini content creator, kita ini afiliator, kita punya motif. Yang pasti motif kita macam-macam. Saya afiliator motifnya dagang, Doktif motifnya mengedukasi. Persoalan beliau punya dagangan di sana, yang penting edukasinya yang menilai itu masyarakat. Beliau mengedukasi kepada masyarakat untuk hati-hati milih skincare. Karena jujur banyak di luar sana, mereka itu menjadi korban para seller-seller atau produsen skincare yang menjual produk itu abal-abal tapi dengan harga yang sangat fantastis itu. Atau produk yang tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan, seperti yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee itu kan. Dan seharusnya dia kan membantu BPOM, bukan dipersoalkan. Ternyata mereka produsen yang dulu saya kasih izin untuk memproduksi ini, ternyata di lapangan berbeda. Ini kan kejahatan, maka harus segera ditindak. Karena banyak loh di sana itu produsen-produsen yang menyerahkan produk untuk diteliti di BPOM itu yang bagus. Nah, untuk menurunkan kualitasnya dan mendapatkan harga yang lebih murah, mereka memproduksi di luar sana yang tidak sesuai dengan apa yang diberikan di BPOM itu. Maka harus ada orang-orang seperti Doktif itu yang melakukan tindakan seperti ini, yang itu seharusnya dilakukan oleh BPOM. Artinya perlu melakukan razia-razia secara mendadak itu produk-produk yang selama ini disetorkan kepada mereka, tapi ternyata bisa jadi di lapangan berbeda. Apalagi produk-produk yang berhubungan langsung dengan masyarakat
yang bisa jadi membahayakan kayak skincare, makanan dan lain-lain itu. Ini kan kerja BPOM gitu. Ya jangan hanya sebatas yang diberikan kemudian dikasih izin. Nah, apa yang dilakukan di masyarakat itu menjadi masukan seharusnya gitu. Ini kan laporan, masukan. Akhirnya kayak gini kan jadi khawatir nih kita di masyarakat untuk melakukan mengevaluasi gitu, mengawasi ada sesuatu yang salah di masyarakat, kemudian malah ditindak karena itu bukan kewenangan kita. Jadi kalau masalah kerugian orang banyak, kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya BPOM, malah harusnya ini membantu BPOM. Karena kita ikut-ikut mengedukasi masyarakat. Masalah saya kemudian menjadi tenar karena persoalan itu, ya silakan masyarakat menilai gitu loh. Siapapun bisa tenar kalau memang dikenal masyarakat, bermanfaat informasinya. Ini gimana ya menurut kalian?